Jadi untuk pelayanan di Pelabuhan Manado, kita pahami bahwasanya Syah Bandar atau KSOP itu merupakan koordinator di bidang pelayaran ya, khususnya pelayanan di Pelabuhan Manado. Jadi untuk segala sesuatu kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Manado itu sebaiknya dan seharusnya berkoordinasi dengan pihak KSOP maupun Syah Bandar. Dapat kami sampaikan bahwasanya untuk pelayanan di Pelabuhan Manado itu terkait penumpang ya, karena kebanyakan yang kami layani adalah kapal-kapal penumpang. Jadi untuk penumpang masuk ke dalam area pelabuhan itu melewati terminal penumpang dan nantinya akan naik ke kapal sesuai dengan tujuan daripada pelabuhan penumpang-penumpang tersebut. Dapat kami sampaikan bahwasanya terminal penumpang di Pelabuhan Manado ini belum ada X-ray di sana ya untuk mendeteksi lebih dini terkait dengan barang-barang ilegal yang dibawa oleh penumpang itu sendiri. Untuk barang-barang di luar barang penumpang yang melalui ekspedisi itu melewati jalur lain, jadi tidak masuk ke terminal penumpang. Keamanan dan ketertiban di Pelabuhan Manado adalah tugas pokok kami sebagai aparat kepolisian, khususnya Polsek Pelabuhan Manado. Untuk pemeriksaan barang, kami biasanya melakukan patroli, memastikan bahwa para penumpang tidak membawa barang-barang ilegal maupun melanggar hukum yang ada. Selain itu juga kami memperhatikan keselamatan dari para penumpang, para awak bagasi dan seluruh kru kapal yang ada di kawasan pelabuhan, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban selama ada aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Polsek Pelabuhan itu secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya patroli dialogis maupun humanis kepada para penumpang, menanyakan kendala apa yang dialami dan apa yang bisa dibantu apabila memerlukan bantuan dari pihak kepolisian. Dapat kami sampaikan bahwa kami Satres Narkoba bekerja sama dengan Polsek jajaran, termasuk di dalamnya itu ada Polsek Pelabuhan, tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan kami namakan itu operasi tangkap miras. Kalau kita melihat khusus di pelabuhan, kita bekerja sama juga dengan KSOP, ada dari rekan Denpom dan rekan-rekan yang lainnya yang terkait, bahwa tempat ini sering menjadi keluar masuknya barang, baik itu barang legal maupun ilegal. Kami khususkan di miras atau minuman keras, bahwa kami melakukan pencegahan mulai dari barang itu berada di lokasi pelabuhan sampai pada akhirnya akan dikirim ke tempat di mana itu akan menjadi tujuan, seperti di kepulauan dan tempat lain yang seperti disebutkan tadi. Polsek Pelabuhan juga bekerjasama dengan Sat Narkoba khusus untuk bulan Januari dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, hari Minggu kemarin, kami sudah mencatat data yang ada di kami. Ada sudah sebanyak 1.586 liter yang sudah kita lakukan penegakan hukum, di mana dari jumlah tersebut ada 2 yang kami tindak lanjuti sebagai tersangka untuk kepastian hukum di proses persidangan secara tindak pidana ringan. Proses penegakan hukum ini adalah kepastian untuk kita melakukan penangkapan agar supaya ada efek jera daripada pelaku yang membawa minuman secara ilegal atau akan mengirim secara ilegal, sehingga bisa berdampak pada, kalau
kita melihat untuk Polresta Manado, akibat yang ditimbulkan oleh miras, penyebabnya untuk kasus-kasus seperti penganiayaan, KDRT, bahkan laka lantas itu diawali dengan miras. Sehingga dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana, bahkan mengurangi terjadinya crime total atau jumlah laporan yang masuk diakibatkan oleh miras tersebut. Jadi untuk pengamanan di kawasan Pelabuhan Manado, kami dari pihak Polsek KP3 khususnya di Polsek kawasan Pelabuhan Manado sering melakukan patroli-patroli secara rutin di komplek kawasan pelabuhan. Itu kami lakukan untuk melakukan antisipasi adanya tindak kejahatan ataupun penyelundupan barang-barang ilegal atau barang-barang berbahaya yang di kawasan Pelabuhan Manado, Pak. Untuk seluruh kegiatan kami di kawasan Pelabuhan Manado, itu ada peran penting dari masyarakat juga yang sering memberikan laporan terkait tentang pengiriman miras-miras ilegal, yaitu jenis Capticus. Jadi dari informasi yang kami dapat, kami langsung melakukan pemeriksaan di seputaran pelabuhan. Jadi jika kami temukan, langsung kami amankan di Polsek kawasan pelabuhan. Baik. Jadi untuk pengamanan kegiatan massa di pelabuhan, Iya. kami melakukan pemeriksaan identitas. Jadi berupa KTP ataupun dokumen-dokumen lain yang sudah sesuai dengan aturan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi terkait keberangkatan jadwal-jadwal kapal yang di pelabuhan. Jadi untuk pengawasan barang, jadi kami melakukan pemeriksaan di dalam dek-dek kapal, baru barang-barang yang sudah dimuat di dalam kapal. Jika ada barang yang dicurigai, kami langsung melakukan penggeledahan, tapi tidak langsung secara dibongkar atau apa, tapi diperiksa dulu. Jika ada yang barang-barang ilegal atau barang-barang berbahaya, contohnya dalam 1 bulan berjalan ini, kami telah mengamankan sekitar ribuan liter Capticus. Capticus itu rencananya akan dikirim dari Manado, akan dikirim ke Sangihe, Talaut, dan juga ke Ternate. Dari hasil penangkapan kami di lapangan, kami terus berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polresta Manado, juga dengan Satreskrim Polresta untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.